Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi PJOK selanjutnya adalah pola hidup sehat untuk remaja. Nah, di sini Mister akan kasih tips-tips kalian untuk para remaja biar bisa hidup sehat. Nah, di sini ada 10 pola hidup sehat bagi remaja. Yang satu, jangan tidur terlalu malam. Dua, bangun di pagi hari. Tiga, sikat gigi setelah makan. Empat, olahraga secara teratur. 5. Mandi dengan air dingin. 6. Hindari stres dan terlalu lelah. 7. Makan makanan yang bergizi. 8. Konsumsi makanan dan minuman tinggi kalsium. 9. Perbanyak minum air putih. 10. Hindari makanan dan minuman yang tidak sehat. Nah, di sini Mister akan jelaskan satu persatu, poin per poin dari pola hidup sehat bagi remaja ini. Nah, yang pertama adalah jangan tidur terlalu malam. Nah, tidur terlalu malam itu bisa mempengaruhi kinerja otak. Karena kalau tidur terlalu malam, biasanya kita bangun pasti kesiangan. Terus ada juga yang bisa mengganggu kualitas hormon kita sendiri. Nah, nomor dua adalah bangun di pagi hari. Nah, untuk bangun di pagi hari ini sangat penting. Karena bangun di pagi hari itu, untuk belajar pun kita masih bisa fresh. Karena untuk belajar di pagi hari itu adalah waktu yang paling baik. Bisa habis subuh itu udah otak itu masih bisa untuk merefresh lagi. Terus yang ketiga adalah sikat gigi setelah makan. Nah, sikat gigi setelah makan itu sangat penting. Minimal itu 2 kali sehari. Ya kalau kita kan biasanya makan itu 3 kali sehari. Tapi minimal itu 2 kali sehari kita harus sikat gigi setelah makan. Nah, sikat gigi ini penting untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Nah, keempat adalah olahraga secara teratur. Nah, untuk olahraga sendiri itu sangat baik bagi tubuh untuk merespon kinerja otot motorik dan otot-otot yang lain. Nah, di sini untuk olahraga itu untuk menyehatkan badan, terus ya untuk menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Apalagi ini di pandemi seperti ini, olahraga itu sebenarnya sangat diperlukan. Nah, terus kelima adalah mandi dengan air dingin. Nah, untuk mandi ini sangat ya bukan ini ya, tapi disarankan itu pakai air dingin. Karena air dingin itu bisa merespon saraf-saraf otak kita supaya bisa terangsang. Nah, untuk air dingin tapi dengan tata cara yang benar. Satu, itu tidak boleh langsung ke atas kepala. Jadi kalau kita untuk nyiram, misalkan pakai gayung, itu nggak boleh langsung ke kepala, itu nggak boleh. Pertama-tama itu dari kaki, siram dulu kakinya, terus naik, 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 terus di pundak. Kalau udah di pundak, tunggu dulu 5 detik, baru boleh ke kepala. Nggak disarankan sekali itu langsung ke kepala, itu karena bisa mempengaruhi saraf-saraf di otak. Karena bisa-bisa itu kaget dan bisa mengakibatkan stroke. Nah, terus yang keenam adalah hindari stres dan terlalu lelah. Nah, untuk stres dan terlalu lelah ini biasanya untuk para pelajar itu ya hal-hal yang mungkin sifatnya itu setiap hari mungkin akan mengalami stres dari pelajaran, stres dari tugas, dan stres-stres mungkin yang dari keluarga kayak gitu. Dan terlalu lelah. Lelah itu bukan lelah untuk misalkan kita beraktivitas, nah seperti itu. Itu lelah, bukan lelah dalam olahraga. Nah, hindari stres. Stres ini sangat penting untuk dihindari. Karena kalau misalkan kita stres, pikiran kita nggak akan jernih. Misalkan kita untuk mau bikin tugas pun, kalau kita posisinya stres,
kita tidak akan bisa maksimal untuk mengerjakan. Nah, untuk terlalu lelah pun juga seperti itu. Kalau kita untuk udah lelah banget, itu udah nggak bisa buat mikir lagi. Jadi kinerja otak itu udah, ya udahlah seperti itu. Jadi nggak mau, yang mau berpikir lagi itu udah tidak mau lagi kalau udah terlalu lelah. Nah, ketujuh adalah makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi itu sangatlah penting. Apalagi untuk pertumbuhan remaja itu sangat penting. Nah, makan makanan yang bergizi itu misalkan untuk di pagi hari pun itu juga penting untuk sarapan. Nah, sarapan itu tidak boleh lebih dari jam 10. Nah, kenapa nggak boleh lebih dari jam 10? Karena antibodi dalam tubuh itu akan merespon. Misalkan kita dari pagi udah sarapan dan ada satu orang yang paginya nggak sarapan. Dan di situ antibodi seseorang akan terbentuk, misalkan kita yang sarapan. Kalau sarapan itu bisa meningkatkan antibodi kita. Tapi kalau tidak sarapan itu akan menurunkan antibodi. Itu misalkan bisa jadi seperti pilek, seperti itu karena kurangnya sarapan. Terus ke-8 adalah konsumsi makanan yang tinggi kalsium. Ini sangat penting sekali untuk para remaja, karena kalau remaja itu dalam masa-masa pertumbuhan. Kalau untuk kalsium itu sangat penting untuk tulang. Jadi untuk misalkan lebih tinggi dan lebih besar lagi badannya, nggak terlalu kecil seperti itu. Jadi makanan makanan yang tinggi kalsium itu sangatlah penting. Makanan yang tinggi kalsium itu seperti terus terus daging itu pun memiliki kalsium. Dan minum yang tinggi kalsium itu seperti susu, seperti itu. Jadi untuk makanan dan minuman yang tinggi kalsium itu sangat dianjurkan untuk pola hidup sehat bagi remaja. Terus 9 adalah perbanyak minum air putih. Nah, kita tahu sendiri air putih itu sangat sangat berarti bagi tubuh kita. Karena lebih dari 60% cairan yang ada di dalam tubuh kita ini terdiri dari cairan. 80% itu terdiri dari cairan. Jadi itu untuk air putih ini sangat dianjurkan. Minimal ya 1,5 liter itu untuk satu hari. Minimal, tapi itu. Kalau bisa itu yang lebih. Karena air putih ini sangat berguna bagi tubuh kita. Ini bisa kayak misalkan kita mikirnya kita terlalu lama karena kita kekurangan ion-ion dalam tubuh itu. Jadi suplai ke otak itu akan terhambat kalau kita kekurangan air putih. Bisa juga untuk dehidrasi itu karena juga kekurangan air putih. Nah, terus hindari makanan dan minuman yang tidak sehat. Nah, ini yang sering Mister lihat kalau misalkan di sekolah. Makan dan minuman yang tidak sehat. Jadi makan dan minuman yang tidak sehat itu misalkan junk food itu nggak sehat. Misalkan seperti mie itu nggak sehat sebenarnya bagi tubuh para remaja. Terus misalkan kayak kalau di sekolah sih jarang sih, tapi ya kayak Coca-Cola, mohon maaf ya, kayak Coca-Cola, Sprite itu menghasilkan gula yang berlebihan, jadinya itu tidak baik buat tubuh kita sendiri. Nah, itu adalah makanan dan minuman yang tidak sehat bagi tubuh kita. Jadi tolong dihindari. Kita harus bisa hidup sehat, apalagi di pandemi seperti ini. Jadi kita harus sehat terus. Ya, sekian dari Mister. Itu materi PJOK untuk minggu ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Mister. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.